ya atau ini, menurut sampean ini kan kadang ada yang berasumsi harus mencari satu opini ini harus bisa menemukan Lebak Cawane. Itu Lebak Cawane itu yang dimaksud itu menurut sampean ini suatu tempat di alam nyata, di alam dunia ataukah di alam gaib itu, Pak? Ini semua peramal beda lagi, termasuk Rasulullah juga sama lah gitu ya. Jadi semua peramal itu meramalkan tuh yang di alam nyata, Mas. Cuma di situ ada ramalan yang alam sunyari, sanyuri apa ya? Sunyari gitu, ada alam suryari katanya. Gitu kan? Dia mesti alam suryari. Nah, baru alam suryari itu berarti alam-alam yang di alam gaib. Ada itu ramalan Joyoboyo kalau nggak salah ada sunyari alam sunyari gitu ya. Itu istilahnya. Nah, kalau namanya Lebak Cawene gitu istilahnya. Saya udah waktu itu kan pernah live gitu ya. Pernah live gitu, cuma pakai masker waktu itu ya, saya masih tertutup. Nah, yang Lebak Cawene mungkin yang dari Bekasi, Mas, nanti kalau ke Bandung lihat, mau dari utara dari mana itu pasti ke Bandung tuh harus naik dulu baru turun. Itu makanya Bandung tuh gaya katel, kayak Cawene, Mas. Ya, makanya kayak cawan. Nah, makanya gitu kayak mangkok. Nah, makanya kenapa ramalan Prabu Siliwangi begini katanya. Kan itu yang Lebak Cawen itu ramalan Prabu Siliwangi. Kalau Joyoboyo tidak ada ke sana ya. Itu ramalan. Makanya gitu. Jadi ke prajuritnya dia bilang begini, kalau mau cari raja-raja larilah ke timur. Makanya banyak presiden dari daerah timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kan gitu ya. Yang dari gitu. Kalau mau ngikuti raja-raja larilah ke timur. Nah, kalau mau ke kota gitu kan, maksudnya mau ke kota bahasanya larinya ke utara. Nah, utara ini kalau dari Garut kan Prabu Siliwangi itu udah ke sana. Nah, ke kota ini ke daerah Bandung, ke Lebak Cawene. Nah, kalau mengikuti lah Perbukian Santang bahasanya gitu, istilahnya larilah ke barat. Makanya di situ ada namanya suku Baduy. Dia tidak yakin sana sini, pokoknya nunggu aja dia, katanya kan gitu ya. Itu Baduy itu begitu, agamanya agama begitu kan gitu istilahnya. Kepercayaannya dia hanya percaya nanti karena dia pengikut setianya nanti Prabu Siliwangi gitu kan istilahnya. Nah, gitu. Nah, jadi dengan adanya begitu Lebak Cawene itu ada lebak, makanya di Jawa Barat itu ada Lebak Wangi, ya, ada lebak, banyak namanya lebak itu hanya ada di Pulau Jawa, namanya lebak itu adanya sebutan-sebutan di Pulau Jawa, ya maksudnya Jawa Barat gitu. Nah, makanya istilahnya Prabu Siliwangi bilangnya begini, katanya, carilah gitu bocah angon, nah, mau berkawin, maksudnya mau kawin, mau ada hajatan nih, mungkin mau muncul gitu Satria Pinik itu di Lebak Cawene gitu. Nanti akan ketahuannya di situ dalam ramalan Prabu Siliwanginya itu istilahnya nanti kalau Gunung Halimun dia sudah mungkin Gunung Halimun ini akan mungkin meletus, dia akan memanggil katanya di situ. Nah, setelah itu berarti istilahnya suruh berkumpul lah ke Lebak Cawene karena di situ ada yang mau nikah bahasanya ya, ada yang mau nikah. Nah, maksud nikah itu mungkin akan munculnya Satria Piningit kalau menurut Prabu Siliwangi itu dari daerah Jawa Barat. Kalau Lebak Cawene gitu kan istilahnya. Kalau yang saya tahu lah gitu ya, mungkin yang saya lihat, saya sebetulnya tidak pernah lihat baca ramalan, Mas, gitu ya istilahnya. Karena saya semua dalam hadis selama saya perjalanan gaib ditanyakan langsung ke orangnya, ke orang gaib ya, ke leluhur gaib, karena alhamdulillah dipertemukan. Makanya saya bilang alhamdulillah lah saya sering udah masuk alam jin mana gitu kan. Makanya ini ada yang kurang paham itu ya, itu yang tadi itu katanya, nanti saya itu sebetulnya tidak punya pasukan jin, cuma mereka ini setelah saya taklukkan mereka ngikut itu gitu ya, mereka ngikut gitu. Makanya boleh nguji cobanya silakan. Kalau ada yang kesurupan, istilah betul kesurupan, kalau memang saya akuan, kalau ada saya betul-betul kesurupan, kalau harus dijampe-jampe datang saya tidak sembuh, tidak pergi, berarti bohong gitu aja. Ini udah ratusan kali saya nyoba, banyak orang yang ngetes ke saya, benar nggak nih ada yang kesurupan, telepon saya gitu kan istilahnya gitu. Ternyata pas denger suara saya, nah itulah gitu aja. Jadi saya juga tidak mau aku-akuan gitu bahwa saya ini udah alam jin mana yang tidak kenal dengan saya gitu. Ya, itu tapi kelebihan dari Allah ya. Tentunya Nah, itu itu semua juga izin dari Allah, Mas.
membantu sesama ya. Oke. Oke, Nah, yang lanjut. gini lagi, Mas. Boleh. Nah, mengenal SP, nah ini untuk tadi ya, untuk sharing aja dengan Mas Mikael ya. Untuk bisa mengetahui SP itu, katanya harus dengan ilmu ruh, kan begitu? Ya, dengan ilmu ruh. Kalau memang dilarikan khusus ke bahasanya ilmu tasawuf, Mas, ya gitu ya istilahnya. Di kita ini udah ada yang namanya ilmu di kita itu ilmu asli Nusantara nih, kan gitu ya, ilmu Nusantara yang disebut namanya ilmu meraga sukma, ilmu neropong, itu ilmu ruh, Mas. Kalau ilmu ruhnya belum kuat, belum bisa, tidak akan bisa nembus ke sana. Sebetulnya di Indonesia ini istilahnya udah ada namanya ilmu neropong dengan ilmu meraga sukma, itu adalah ilmu ruh, karena mengeluarkan ruh kita itu harus mengalami mati dulu, Mas, antara maut qoblal maut, kan begitu. Kan gitu istilahnya, harus ada torekatnya, makanya ada puasa begini, dan biar apa, ruhnya nanti bisa keluar gitu kan istilahnya. Nah, salah satunya saya mengajarkan ke murid saya begitu ya, walaupun saya juga mempelajari sulam taufik, terus tasawuf awalnya, terus lagi ya ulumuddin begitu, tapi belajar ilmu gitu saya tidak dari tasawuf gitu kan istilahnya, langsung ngaji diri itu, Mas. Ruh kita di sukma kita tuh ada berapa, warna apa aja gitu kan, pas keluar tuh mirip kita, ada yang berwarna kuning. Jadi penemu cahaya kuning merah itu dari siapa? Nggak ada penemunya, karena ruh kita ini bermacam-macam warna. Gitu istilahnya gitu. Jadi menurut saya ya, untuk mengenal ilmu ruh begitu istilahnya ya susah juga, Mas. Apakah betul orang yang mempelajari ilmu ruhnya, berani saya tes dengan saya nanti kalau kopdar kita ketemu, gimana nih ilmu ruh itu, gimana dia, ruh itu siapa namanya, gimana bentuknya ruh ini, ya kan gitu, saya siap, Mas. Oke, nanti Ya gitu gitu. cara aja nih Iya, gitu. Ya kita betul saling melengkapi gitu lah ya. betul betul, saling melengkapi lah begitulah ya. Oke. Masalah ya ini eh, jadi ya kembali lagi kepada judul kita. Kita bisa kopdar ini ya biar kita bisa saling melengkapi satu sama lain Betul dari betul segi betul, Mas, betul. Bukan pandangannya perbedaan, kita melengkapi lah ya. seperti Cuma dari segi ilmu kejawen seperti ini, dari segi ilmu ke Sunda seperti ini gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini siapapun ya yakin bahwasannya tentang hari akhir itu pasti akan datang. Sebelum hari akhir itu sebenarnya sudah banyak di Al-Qur'an nih. Kita mau beriman atau tidak nih dengan tanda-tanda yang disebutkan di Al-Qur'an mengenai bagaimana dahsyatnya hari akhir. Dan tetapi di dalam itu kan ada nih, ini tanda ini, tanda ini, tanda ini. Nah, tanda yang terakhir itu adalah keluarnya daripada nanti ada Dajjal, Yajud Majud, ada itu banyak sekali ya. Tentunya umat manusia ini akan digempur dengan kesengsaraan yang bertubi-tubi. Kesengsaraan sekarang mungkin ya paling nggak makan satu hari itu mungkin udah orang itu udah seperti sengsara paling sengsara satu dunia itu. Itu belum seapa-apanya itu. Maka dari itu benar itu hanya dengan keimanan, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itu akan membuat suatu kekuatan yang ada di dalam diri kita itu masing-masing menghadapi bagaimana gempuran-gempuran yang dilakukan oleh iblis-iblis itu, Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu seperti itu. Nah, pada dasarnya di zaman sekarang itu menganggap hal-hal seperti itu yang belum terjadi dan itu kan masih gaib nih. Sesuatu yang belum terjadi itu bisa dikatakan masih gaib. Itu dianggap dengan suatu cerita yang halus, suatu cerita yang sebagai dongeng. Nah, itu menurut sampean ini sebagai generasi muda ini supaya diberikan pemahaman-pemahaman itu seperti apa? Kalau orang paham seperti itu, baik dari kalangan bawah maupun kalangan tingkat atas, pejabat misalnya, itu pasti akan takut yang dengan sumpamanya pejabat nih korupsi akan takut.
orang-orang kecil semuanya yang jadi maling semuanya ya, itu jadi takut. Oh ya. Itu harus Sebetulnya silakan betul, Ibu. ya. Sebetulnya gini Mas, waktu lab yang lalu udah saya katakan, kunci ilmu itu ada 3 ya. Ilmu apapun ya, itu bisa dikuasai. Nah, yang pertama niat kita belajar, contohnya belajar ingin mengetahui hal gaib ya, istilahnya itu pertama niatnya. Yang kedua yaitu kita harus bisa istilahnya konsentrasi. Nah, dengan konsentrasi kita bisa merasakan diri kita tuh nanti akan ada gerakan-gerakan atau apa gitu kan istilahnya. Udah gitu dengan napas gitu istilahnya gitu. Akan mengetahui karena sebetulnya orang yang tidak percaya gaib sebetulnya dia banyak merasakan karena banyak ditepis oleh dirinya sendiri. Saya tanya gitu kan. Wah, saya mah tidak percaya gini, saya ngobatin ada nih masih di daerah saya juga gitu kan. Oh, saya mah tidak pernah belajar, orang pinter-pinter gitu kan istilahnya. Saya ketawa karena saya belajar khusus bisa melihat orang kan begitu gaib-gaib itu. Nah udah gitu baru setelah saya rukiah, setelah keluar gaibnya dari badannya, baru jinnya ini ngomong sendiri Mas. Kalau saya selalu begitu nanti kalau nanti kopdar kita akan praktek lah cara pengobatan saya lah ya gitu ya. Nah saya gitu ngaku. Nah, ternyata waktu dia si jinnya ngomong, kok kenapa ada di badan ini katanya, kata saya itu dia anak gitu dia tukang percetakan lah gitu dia gitu dia kerjanya dia punya percetakan udah gitu. Saya pernah diisi di mana katanya di daerah Sukabumi katanya gitu. Benar umurnya berapa, efeknya apa aja ke orang ini gini udah gitu kan dengan istrinya nih berobat tuh ke saya baru ngomong, oh iya benar Pak Ustadz, saya itu diisi tapi kan sama kiai, masa kok badan saya ada jinnya gini yang tadinya pernah ngomong tidak pernah berobat ke siapapun, tidak belajar apalagi diisi-isi. Nah itu Mas, karena apa ya istilahnya, satu mungkin gengsi untuk menutupi gitu kan merasanya gitu, atau merasa dia suksesnya itu bukan dari itulah, bukan dari hasil keringatnya sendiri. Jadi orang ini yang tadi bilang tentang hodam, semua manusia ini Mas ada hodamnya, ada korinya, ada jin korin, ada hodam malaikat. Kullu nafsin alaiha hafid katanya. Itu dalam Quran jelas. Gitu kan. Kalau dalam Quran juga sama, kita ada sukma, ada lahu muaqibatun, itu ada Mas, semua ada dalilnya, ada hadisnya. Saya tuh berani menerangkan begini karena saya juga lama gitu kan, istilahnya di pondok pesantren begitu kan istilahnya. Kebetulan ya pesantren lah, ulama-ulama yang sekarang kayak Gus Bahala cuma udah meninggal. Ilmu keilmuannya itu benar-benar luas begitulah istilahnya ya. Istilahnya gitu, keilmuan luas gitu kan. Jadi bahasanya kita ini sebetulnya kalau belum paham untuk menangani bahasanya lah, bahwa wah ini tidak percaya gaib, tidak percaya gitu. Padahal ya saya yakin dalam dirinya itu kan banyak gaib. Kita ini kan ada ruh, ada sukma. Beda ruh dengan sukma beda Mas. Ya, gitu. Iya, pertama ada jasad. Setelah jasad ada sukma. Setelah sukma ada ruh. Nah, makanya kenapa orang bilang kata dalam Quran, ruh itu sedikit tentang ruh itu. Gitu. Tapi kalau untuk jiwa, untuk sukma itu bisa dipelajari benar-benar. Banyak orang mau dari kalangan dari macam agama, asal dia sering tirakat, sering ini akan keluar sukmanya, itu akan mengetahui, makanya bisa begini, bisa ngobatin tuh dari sukma sebetulnya. Ya sukma di sini ya ada cuma terpengaruh oleh jin, atau bisa juga sukma dari roh-roh dari ya, leluhurnya, kan begitu bahasanya sukma. Nah kalau ruh itu beda Mas, makanya kullu nafsin alaiha hafid. Setiap yang bernapas, nah itu yang bersukma akan kena mati, bukan ruh. Kenapa? Kullu nafsi ruhin ale, tidak pakai ruh, itu nafsinya itu napas, sukma. Iya maut, pasti akan mengalami maut, karena ruh tidak akan mati. Gitu. Jadi bedanya itu Mas. Gitu.